Idiom "sell in May and go away" kembali berdengung. Hal ini merujuk pada aksi penjualan saham oleh investor pada bulan Mei sehingga dapat menekan pergerakan IHSG. Nah, secara historis 20 tahun terakhir, IHSG mengalami penurunan sebesar sekitar 2,09% di bulan Mei. Di sisi lain, IHSG terus mengalami penguatan sejak bulan April berlanjut hingga awal Mei ini. Nah, apakah sell in May and go away akan terjadi di bulan Mei 2025 dan bagaimana investor harus mengantisipasinya? Pak Rudi, seberapa besar IHSG ini minus Pak atau merah di bulan Mei? Kalau secara statistik 4 atau 5 tahun terakhir itu memang IHSG negatif di bulan Mei berturut-turut itu. Jadi 2024, 2023, 2022 dan kalau tidak salah 2021. Nah, kemudian kalau kita melihat 10 tahun terakhir, kemungkinan naik di bulan Mei itu juga cukup rendah, yaitu 30%. Walaupun sebenarnya yang paling rendah itu di bulan September atau November yang sekitar 20%. Nah, tapi di bulan Mei ini ada positive surprise. Jadi yang pertama itu dari kesepakatan dagang dari Donald Trump. Jadi di tanggal 9 Mei, Donald Trump mencapai kesepakatan yang pertama itu dengan Inggris, sekutu paling dekatnya Amerika, di mana tarif diturunkan secara signifikan. Kemudian yang orang tidak duga, tanggal 12-13 Mei waktu rapat G7 kalau nggak salah di Swiss, itu dengan China juga tercapai kesepakatan sementara yang tadinya dari 145 menjadi 30 dan 125 menjadi 10%. Nah, positive surprise itu menurut saya menjadi salah satu faktor yang membuat kenaikan saham ini kemungkinan akan bertahan di bulan Mei. Nah, faktor kedua itu adalah meskipun masih belum pasti ya, kelihatannya kesepakatan dagang Trump ini sudah memicu dana asing kembali risk on. Jadi mereka sudah mulai masuk ke emerging market. Salah satunya di IHSG di waktu kita masuk setelah libur panjang 2 hari kemarin, itu mengalami net buy sekitar 1-2 triliun. Nah, jadi dari sekian banyak negara berkembang, emerging market, Indonesia ini termasuk salah satu yang nilai asing sudah murah. Nah, meskipun net buy ini kita nggak tahu akan bertahan seberapa lama, tapi paling tidak mereka itu kan sudah net sell dalam jumlah yang sangat besar. Ketika mereka masuk ke emerging market lain, Indonesia masih net sell gitu. Nah, jadi ketika mereka masuk ke Indonesia, mungkin karena faktor libur kita terlalu panjang, bisa saja menjadi sentimen positif kedua yang menopang kenaikan IHSG di bulan Mei, sehingga bulan Mei negatif ini mungkin kelihatannya tidak terjadi. Nah, namun Pak, kalau saya lihat nih Pak, mengenai PDB atau GDP-nya Indonesia, itu saya lihat melambat Pak. Dari kuartal 4 2024 lalu itu 5,02. Nah, sekarang itu kuartal 1 2025 di 4,87 kalau saya nggak salah ya Pak. Nah, apakah ini merupakan tanda bahaya Pak? Memang pertumbuhan ekonomi melambat, tapi masih tumbuh gitu. Dan angka ini juga termasuk yang mungkin kalau dibandingkan dengan negara lain di dunia termasuk yang cukup tinggi, karena pertumbuhan ekonomi 5% itu tidak gampang begitu. Tapi di satu sisi memang ini menjadi semacam peringatan bagi pemerintah. Jadi akibat efisiensi daripada APBN yang dilakukan di awal tahun ini, suka tidak suka itu berdampak kepada berkurangnya belanja pemerintah. Efisien atau tidak itu relatif, tapi yang jelas kalau misalnya rapat berkurang, perjalanan dinas berkurang, tentu kan akan berdampak kepada penghasilan dari hotel. Kalau misalkan APBN dilakukan efisiensi, perjalanan dinas berkurang, rapat berkurang, itu akan menyebabkan berkurangnya penghasilan daripada perusahaan-perusahaan terutama di bidang perhotelan. Jadi itu tentu akan berdampak. Nah, memang di bulan Maret ini ada THR, jadi itu akan mengimbangi. Tapi setelah itu kan THR cuma sekali setahun. Nah, kemudian kita melihat juga gangguan daripada premanisme yang kalau kita lihat kok kayaknya semakin hari semakin parah gitu ya. Nah,
kondisi persaingan itu sekarang cukup sulit. Jadi perusahaan-perusahaan itu di negara asalnya mungkin juga sedang mengalami kondisi yang sulit. Kalau misalnya mereka investasi ke Indonesia dan juga ada gangguan dari premanisme seperti itu, nah tentu akan membuat keputusan mereka untuk menutup usaha atau memindahkan ke negara lain menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena bukan cuma Indonesia yang sekarang mencari perusahaan untuk membuka pabrik di Indonesia. Bahkan sekelas Donald Trump saja keliling-keliling kemana-mana cari investasi begitu. Nah, jadi perlambatan pertumbuhan ekonomi ini menurut saya menjadi alarm bagi pemerintah untuk kalau bisa segera menuntaskan masalah premanisme ini dan juga mungkin membuat kualitas birokrasi lebih baik, karena kalau misalkan birokrasinya buruk, penegakan hukumnya buruk, premanismenya merajalela, itu akan berdampak kepada perusahaan menutup usahanya, karena sekarang juga berbisnis juga tidak mudah gitu ya. Jadi persaingan nggak cuma dengan di dalam negeri aja, di luar negeri juga luar biasa seperti itu. Nah, bagaimana dengan laporan kuartal 1 2025 Pak? Karena beberapa perusahaan kan sudah merilis laporan keuangan per kuartal 1 ya Pak. Nah, hasilnya apakah bisa menjadi sentimen positif untuk pasar modal kita Pak? Pertama, karena kondisi likuiditas perbankan yang masih ketat, kemudian suku bunga yang masih tinggi, pemerintah juga secara konsisten terus menerbitkan surat utang negara jangka pendek untuk retail yang kuponnya relatif tinggi. Itu masih menyebabkan tekanan kepada sektor perbankan. Artinya suka tidak suka perbankan harus menawarkan bunga deposito yang tinggi supaya uang nasabah tetap diam di situ. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau misalnya perbankan memiliki sistem yang bagus, misalnya seperti Bank BCA, dia masih bisa tetap tumbuh double digit gitu. Tapi kalau perbankan lain yang mungkin sistemnya tidak sebaik BCA, porsi dana murahnya juga belum tentu sebaik dia, tentu akan mengalami tekanan pada net profit marginnya. Makanya selain BCA, net profit margin daripada bank lain itu kalaupun naik tetap masih stagnan, dan bahkan BRI masih negatif. Karena ada ada kondisi kredit UMKM mikro yang masih mengalami gagal bayar gitu. Nah, di sektor lainnya kalau kita lihat ada yang naik, ada yang turun. Tapi kalau secara overall pendapatan masih meningkat, tapi laba bersih cenderung stagnan. Jadi tidak ada yang spesial atau luar biasa dari laporan keuangan Q1 ini, dan juga mungkin merupakan cerminan daripada spending pemerintah yang berkurang dan juga pengeluaran masyarakat yang mungkin karena kondisi lebih challenging ya, jadi mungkin pengeluarannya lebih banyak dipakai untuk saving atau untuk kebutuhan yang sifatnya lebih penting seperti itu. Nah, jadi dari laporan keuangan kalau boleh saya simpulkan, dari sekitar 100-an yang sudah mempublikasi, ya mungkin ada 1-2 perusahaan yang oke performance-nya, tapi overall itu tidak ada sentimen positif yang luar biasa dari situ. Hai sahabat Panina M, terima kasih ya sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Panina M.